Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah ma ba'du. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga diberi kalimat rahmat, maunah, inayah, serta kelancaran rezeki ila akhir umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada rekomendasi buku bagus untuk kita baca bersama-sama, untuk kita baca sampai selesai, yaitu materi sosialisasi 4 pilar MPR RI. Buku ini saya kira wajib dibaca oleh masyarakat Indonesia khususnya. Kenapa? Karena buku ini ditulis dalam dasar ideologi negara secara konstitusi, dan juga banyak muatan-muatan sejarah yang terdapat atau yang tertulis di dalamnya. Melihat persoalan demi persoalan yang terjadi saat ini, banyak pengakuan-pengakuan dari berbagai belah pihak, klaim, banyak pengklaiman dari sebelah pihak bahwa yang menemukan ini adalah sebuah klan ini, bahwa yang menemukan ini adalah sebuah klan ini. Ini sebagai anak bangsa kita harus mampu mengetahui bersama-sama tentang sejarah yang benar, agar kita tidak terikut-ikutan dalam persoalan polemik-polemik yang semakin hari semakin memanas dan semakin tidak jelas ini. Kita ini semakin adanya Google misalkan, kita ini kan bingung untuk membaca persoalan-persoalan sejarah, karena semua manusia itu bisa menyertakan tulisan-tulisannya di Google. Tapi kalau buku tidak, kita harus membaca buku lagi, kembali lagi, dan menseriusi dalam membaca tentang sejarah Indonesia itu sendiri. Jangan sampai kita ikut-ikutan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Habib misalkan, atau misalkan yang menemukan bendera Indonesia itu adalah seorang klan ini misalkan. Kita kembali pada sejarah yang benar, tentang sejarah yang memang telah ditulis di awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, agar kita ini betul-betul memahami tentang sejarah kita. Kenapa presiden pertama kita itu dulu mengatakan jangan pernah lupakan sejarah? Karena mungkin dia sudah tahu bahwasanya di suatu saat nanti akan ada pengubahan-pengubahan sejarah yang memang dilakukan oleh sebuah kelompok, agar sejarah bangsa ini dirubah-rubah, lalu diklaim agar masa depan klannya suatu hari nanti itu terjamin dan dimuliakan. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kenapa persoalan nasab ini sampai saat ini tidak selesai-selesai, sampai saat ini dikutuk, sampai saat ini saya ini juga dikutuk agar kena kualat, karena seringkali saya juga membahas persoalan ini. Tapi ini kan bukan persoalan kualat atau tidak kualatnya, tapi ini kan adalah persoalan bagaimana eksistensi sejarah Indonesia ini betul-betul akurat, betul-betul valid, dan memang murni, memang seperti yang ditulis oleh para sejarawan-sejarawan di awal-awal pendirian bangsa ini. Kita yang berjuang dulu, nenek moyang kita yang berjuang dulu, lalu diklaim oleh sebagian kelompok misalkan bahwa mereka lah kelompok mereka lah yang berjuang. Ini kan sungguh ironis sekali kan, tanpa berpikir panjang bagaimana perjuangan nenek moyang kita dulu disiksa, dibuang, ditelantarkan. Pangeran Diponegoro sekarang malah diaku-akui. Ini kan sangat miris sekali. Melihat sebab terjang yang terjadi selama ini, persoalan-persoalan nasab ini, yang saya harapkan, yang kami harapkan agar persoalan nasab ini segera selesai, dan penetapan sejarah agar tidak dirubah-rubah lagi, makam-makam tidak diklaim, dan makam-makam biasa tidak dikeramatkan. Karena bagaimanapun kalau kita lihat, tidak bisa dipungkiri bahwa makam Wali Songo itu memiliki gaya tarik bermiliar-miliar di sana setiap tahunnya. Bermiliar-miliar tiap tahunnya dari kotak amal, dari para penziarah, lebih-lebih
orang-orang di sekitarnya mampu dirubah oleh situasi dan kondisi para berziarah dalam peningkatan ekonomi. Ini bisa saja menimbulkan kecemburuan atau keirian oleh sebuah kelompok sehingga mereka membangun makam-makam keramat pula. Mari harus kita kaji lagi sejarah tentang Indonesia yang benar agar polemik perebutan tentang yang bukan haknya itu bisa terselesaikan. Kita kaji sejarah yang benar seperti yang telah ditulis oleh penulis awal di awal-awal kemerdekaan tentang para pahlawan-pahlawan. Siapa yang betul-betul penyundang dan siapa yang betul-betul pahlawan. Wallahu a'lam.